Mengenai tata cara ihram, ya. Setelah kita mengetahui tentang jenis-jenis ihram ini, kita lanjutkan dengan bagaimana kita melaksanakan ihram ini. Maka ihram ini memiliki tata cara. Jika seseorang ingin melaksanakan ibadah ihram untuk haji atau umrah, maka disyariatkan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah disunahkan untuk mandi. Jadi sebelum kita memakai pakaian ihram, sebelum kita bertalbiyah mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan wa hajjan, ini disunahkan bagi kita untuk mandi. Dan ini berlaku untuk semuanya, baik laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak kecil, dalam kondisi suci atau dalam kondisi haid atau nifas. Maka ketika kita ingin melaksanakan ihram, disunahkan bagi kita untuk mandi terlebih dahulu, seperti mandi orang yang ingin sholat Jumat. Jadi mandinya mandi besar, bukan mandi biasa saja, bukan mandi seperti kita mandi kalau mandi ketika pagi hari mau berangkat kerja atau ketika pulang kerja, bukan, tapi mandinya seperti orang mau berangkat Jumat. Ya, ini sebagaimana riwayat dari sahabat Zaid bin Thabit, bahwasanya beliau menyebutkan, ya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ightasala li ihramihi. Nabi sallallahu ketika beliau ingin melaksanakan ihram, maka Nabi mandi. Ya, dan juga Nabi perintahkan kepada istrinya Abu Bakar, ya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha ini menceritakan tentang ibunya. Jadi beliau mengatakan bahwasanya Ana Asma binta Umais anjabat Muhammad bin Abi Bakrin bil Baida. Bahwasanya ketika Nabi melaksanakan haji wada, ya, ini ikut bersamanya istrinya para sahabat, ya. Maka di antara yang ikut adalah istrinya Abu Bakar. Dan istrinya Abu Bakar di sini dalam kondisi hamil besar. Maka kemudian ketika sampai di sebuah tempat yang padang pasir yang luas, ternyata istri Abu Bakar ini melahirkan. Ya. Fadzakara dzalika Abu Bakrin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abu Bakar mengabarkan kepada Nabi tentang istrinya sudah melahirkan. Maka Nabi mengatakan, "Muruha faltaghtasil tsumma litahil." Perintahkan kepada istrimu, hai Abu Bakar, untuk mandi, kemudian mengucapkan tahlil, mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma hajjan. Jadi mandi di sini ini diperintahkan, disunahkan bagi orang yang suci ataupun tidak suci. Jadi wanita yang dalam kondisi haid ingin melaksanakan umrah, atau wanita yang dalam kondisi haid ingin melaksanakan haji, kemudian dia haid, maka ketika ingin melaksanakan ihram disunahkan baginya untuk mandi. Jadi ini hanya sunnah saja. Kalau nggak sempat mandi gimana Ustaz? Kita kan berangkat dari Jakarta, dari Cengkareng, ya, nggak sempat mandi. Di pesawat mau mandi kayaknya susah, nggak mungkin. Pas berangkat, sebelum berangkat nggak sempat mandi, kemudian naik pesawat, di pesawat juga nggak sempat mandi. Maka bagaimana? Maka mandi ini sifatnya hanya sunnah saja. Jadi jangan dipaksakan. Nah, jadi yang pertama adalah kita mandi terlebih dahulu untuk melaksanakan ihram. Ini sunnah yang pertama. Kemudian yang kedua, disunahkan ketika sebelum ihram untuk memakai minyak wangi dan meminyaki rambut kita. Jadi ini sunnah, sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ketika Nabi SAW ingin melaksanakan haji wada, maka kemudian Nabi mandi. Aisyah kemudian memakaikan minyak wangi kepada Nabi Muhammad dan memakaikan kepada Nabi Muhammad meminyaki rambutnya. Jadi di antara sunnahnya bagi laki-laki sebelum melaksanakan ihram adalah memakai minyak wangi, karena nanti setelah ihram ini tidak boleh memakai minyak wangi. Jadi kalau kita sudah ihram mengucapkan kalimat labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, ketika itu setelah kita melewati miqat, maka setelah itu diharamkan bagi kita atau dilarang kita untuk memakai minyak wangi. Kalau kita memakai minyak wangi, maka nanti ada kafarotnya.
Kafaratnya apa? Kafaratnya nanti adalah kita memotong kambing. Lumayan Pak, harga kambing berapa? Minimal 2,5 juta. Kita cuma pakai minyak wangi sebentar, kafaratnya sudah bayar 2,5 juta. Kalau nggak punya duitnya bagaimana? Kalau nggak punya duitnya, maka puasa 3 hari di kota Mekah, kemudian 7 hari ketika kita sampai di negara kita. Kemudian kalau nggak bisa gimana Ustadz? Kalau nggak sempat puasa di kota Mekah gimana Ustadz? Kalau nggak bisa maka memberi makan 6 orang miskin, satu orangnya setengah sok. Ini kafarat bagi orang yang melanggar larangan-larangan haji, larangan-larangan ihram. Ya, jadi ketika sebelum kita memakai pakaian ihram atau sebelum kita mengucapkan kalimat ihram, maka kita disunahkan untuk memakai minyak wangi atau memakai minyak rambut. Kemudian yang ketiga adalah tidak memakai pakaian yang berjahit. Berjahit di sini adalah pakaian yang membentuk tubuh kita. Ustadz, tapi kalau di kain ihramnya kan dijahit juga itu Ustadz. Jadi yang dimaksud di sini adalah pakaian yang membentuk tubuh kita. Jadi seperti tangan kita ini, ya ini kan ada jahitannya. Ya ini lengan saya ini, baju jubah saya ini membentuk tubuh saya, maka ini adalah sesuatu yang dilarang ketika kita melaksanakan ihram. Kemudian yang kedua adalah sholat 2 rakaat sebelum ihram. Ya ini disunahkan kalau kita ihramnya pakai darat. Ya, kemudian kita melewati di situ biasanya di daerah-daerah mikot ini biasanya dibuatkan masjid. Maka kemudian kalau kita melewati masjid ini disunahkan untuk sholat 2 rakaat sholat sunnah ihram sebagaimana hadis riwayat Jabir bahwasanya Nabi SAW sholat fi Dzul Hulaifah rakaataini tsumma ahrama. Nabi SAW beliau sholat 2 rakaat di Dzul Hulaifah untuk kemudian beliau melaksanakan ihram. Jadi disunahkan bagi orang yang ingin melaksanakan ihram untuk sholat 2 rakaat. Kemudian memakai kain ihram. Ya, setelah itu ya memakai kain ihram. Biasanya kalau kita dari Indonesia, ya kalau kita turunnya di Jeddah, itu biasanya nanti pramugarinya atau pilotnya akan mengabarkan kepada kita 1 jam sebelum kita sampai ke mikot, kita akan dikabari bahwasanya 1 jam lagi kita akan memasuki mikot. Maka diperintahkan bagi orang yang melaksanakan umroh atau haji agar memakai kain ihram. Ya, karena ketika kita mengucapkan kalimat ihram, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, ini kita diperintahkan untuk memakai pakaian ihram. Jadi kalau kita masih pakai baju biasa, ya, ini kita nanti akan diperintahkan untuk memberikan kafarat. Jadi ketika melewati mikot setelah ihram, kita masih pakai pakaian biasa, masih melanggar larangan-larangannya, maka kita diperintahkan untuk memberikan kafaratnya, yaitu tadi kita kita memotong 1 ekor kambing, atau kita berpuasa 3 hari di kota Mekah, kemudian kita lanjutkan 7 hari ketika kita kembali ke kota kita, ke negara kita, kemudian atau kita memberi makan 6 orang miskin. Ini dan memberikan makanan ini diberikan kepada orang yang tinggal di Mekah, bukan di tempat kita. Maka ini kita diperintahkan ketika mengucapkan kalimat ihram dan sampai di mikot ini agar mengenakan pakaian ihram, yaitu yang terdiri dari 2 helai. Laki-laki, ya untuk laki-laki memakai 2 helai, 1 digunakan untuk sarung, 1 lagi digunakan untuk selempangkan di badannya.